Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, seturut dengan tema bagi kita pada hari ini, bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasanya apa yang membuat kita bersukacita? Sekali lagi, apa yang membuat kita bersukacita, saudaraku? Mungkin banyak hal yang membuat kita boleh bersukacita dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena mungkin mempunyai keuntungan atau beruntung. Kita sehat, kita mempunyai kesuksesan, kita berhasil, dan banyak hal yang membuat kita mungkin bisa bersukacita. Kita beroleh selamat dalam kehidupan kita. Namun dari semuanya itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian apapun yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita raih dalam kehidupan ini, itu adalah serta-merta karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Maka benar sepatutnya kita mesti bersukacita karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab karena pemeliharaan Tuhanlah maka kita berhasil. Karena pemeliharaan Tuhanlah maka kita boleh mencapai kesuksesan, boleh mendapatkan kesehatan dalam kehidupan kita. Bahkan boleh dimampukan menjalankan hari-hari kehidupan kita, meskipun banyak mungkin tantangan dalam kehidupan yang kita alami itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk alasan yang baik, banyak orang yang sering menyanyikan Mazmur ini dalam berbagai bentuk ibadah, dalam perkumpulan-perkumpulan peribadahan persekutuan. Sebab memang Mazmur ini sangat sesuai dan baik untuk mengungkapkan maupun membangkitkan perasaan saleh, perasaan taat kepada Tuhan, taat dalam diri kita terhadap Allah ketika kita mau mendekat kepadanya dan melihat siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah benar-benar menjadi Allah yang memelihara kita karena kita adalah kepunyaannya. Dan lewat Mazmur ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang selalu memuji Allah dan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus memuji Allah dengan menimbang keberadaannya dan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita boleh melihat dan menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, kesetiaannya dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam ayat 5 tadi dikatakan dalam perikop yang saya bacakan tadi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini dimulai dengan panggilan tadi dalam ayat yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan.
Dan panggilan ini dilanjutkan dengan undangan untuk menyembah Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada undangan untuk menyembah Allah. Saudaraku, bukan berarti bahwa Allah memerlukan kita atau apapun yang kita miliki dan bisa lakukan untuk Allah. Tetapi sudah merupakan kewajiban setiap orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, merupakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan, dan harus beribadah kepada Tuhan, harus mengabdikan diri kepada Allah kita, harus beribadah kepada Tuhan, melayani dan bergiat di dalam pelayanan itu sendiri. Bergiat dalam pelayanan Tuhan. Kita bukan saja harus beribadah kepadanya dalam segala ketaatan terhadap hukum-hukumnya, Tauratnya, tetapi juga bahwa kita harus datang ke hadapannya dalam ketetapan-ketetapan ibadah yang sudah ditentukan Allah, yang sudah ditentukan Dia bagi kita. Selain itu juga saudaraku, bahwa kita harus masuk melalui pintu gerbangnya ke dalam pelatarannya. Itu yang dikatakan dalam ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Artinya bahwa kita harus melayani Tuhan di antara hamba-hambanya, di antara umatnya, dan berdiam di tempat yang menjadi pelatarannya. Setia untuk selalu menyembah Dia dalam segala kegiatan ibadah, dalam segala kegiatan persekutuan, entah itu ibadah pribadi atau ibadah keluarga atau ibadah bersama di tengah gereja. Kita masuk ke dari Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dalam ayat 4 Mazmur 100 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menyembah Allah, pemazmur hari ini mengajak untuk melakukan dengan riang hati, dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dalam ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita karena apa? Karena itulah bagian daripada rasa syukur kita yang telah dipelihara oleh Tuhan. Karena itulah Allah dilayani dengan sukacita. Dengan sukacita kita benar-benar beribadah kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kita mensyukuri berkat Allah dalam kehidupan kita, penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyembah-penyembah haruslah penyembah-penyembah yang penuh dengan sukacita. Artinya bagian penyembahan yang kita lakukan sebagai orang yang telah merasakan nikmat bersama Tuhan itu harus dilayani dengan penuh sukacita. Kita harus berkemauan dan bergairah untuk menjalankan ibadah itu, bukan menjadi beban. Sebagaimana bagi sebagian orang bahwa ibadah itu menjadi beban, sehingga dia malas beribadah, malas berdoa, malas bersekutu, malas bernyanyi, malas memuji Tuhan. Sekali lagi kita harus berkemauan dan bergairah untuk menjalankan ibadah, menjalankan pujian, bersorak-sorak kepada Tuhan, bukan menjadi beban kalau kita menyembah Tuhan. Umat Allah mestinya bersukacita apabila kita diajak untuk beribadah, untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk kita diajak pergi ke rumah Tuhan, memandangnya sebagai kenyamanan hidup, sebagai berkat dalam kehidupan kita, untuk bersekutu dengan Allah. Kita harus senang dan gembira di dalamnya. Dan kita boleh berkata, betapa bahagianya aku berada di tempat ini bersama Tuhan. Betapa bahagianya aku berada di persekutuan ini bersama dengan Tuhan. Seraya mendekat kepada Allah dalam setiap kewajiban kita, setiap gerak kehidupan kita, setiap pujian kita sebagai sukacita dan kegembiraan kita. Kita harus datang ke hadapannya dengan sorak-sorak, bukan hanya dengan nyanyian sukacita, melainkan juga dengan nyanyian pujian, memuji kebesaran Tuhan, memuji kesetiaan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan dalam perikol kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam beribadah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh menghibur diri sendiri, tetapi harus memuliakan Allah. Harus dengan sukacita memuliakan Tuhan dan membiarkan Tuhan mendapat pujian atas apa yang telah menyenangkan hati kita, atas berkat yang telah kita terima, atas
berbagai hal pencapaian kehidupan kita yang telah kita capai harus menjadi hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebagaimana ajakan pemazmur. Lalu dengan cara apa kita bersyukur? Dengan cara apa kita memuji nama Tuhan, saudaraku? Yang pertama, kita harus memandangnya sebagai kebaikan bahwa kita diperbolehkan beribadah kepadanya. Sekali lagi, kalaupun Tuhan memperkenankan kita beribadah setiap hari, setiap minggu, setiap dalam persekutuan, jangan dianggap itu menjadi beban, tapi anggaplah itu kita harus memandang sebagai kebaikan bahwa kita diperbolehkan beribadah kepadanya dan bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kebebasan untuk datang kepadanya, bahwa untuk datang kepada Tuhan itu pun Allah untuk kebaikan kita sendiri, untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita diberikan kesempatan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, masih ada waktu kesempatan yang diberikan bagi kita hidup di dunia ini. Yang kedua, saudaraku, kita harus memadukan pujian-pujian dan ucapan syukur kita dengan semua ibadah kita. Ada benang emas ini haruslah terrajut dalam setiap kewajiban kita sebagai orang yang terpanggil menjadi pengikut Dia. Karena itu juga mengucap syukur dalam segala hal, dalam kehidupan kita, dalam setiap ketetapan ibadah persekutuan, serta juga dalam setiap tindakan pemeliharaan ilahi yang Tuhan buat bagi kita, yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Kita selalu harus bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu. Lalu kembali, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus memuji Allah? Mengapa pemazmur juga mengajak kita untuk memuji Allah? Pokok pujian dan alasan-alasan untuk memuji dalam perikop kita ini kita lihat sangat penting, saudaraku. Dalam ayat 3 dan ayat 5 tadi dikatakan dalam ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tidak tetap turun-temurun. Dalam ayat yang kelima, ketahuilah siapa Allah itu di dalam dirinya sendiri dan siapa Dia bagimu. Siapa Allah bagimu? Kenali Allah. Siapa Allah itu bagi dirimu? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Allah itu yang pertama, bahwa Tuhanlah Allah, satu-satunya Allah yang hidup dan benar, bahwa Dialah keberadaan yang maha sempurna, yang ada oleh dirinya sendiri dan maha mencukupi, maha besar dalam kehidupan kita, dan Dialah Allah sebagai sumber dari segala yang ada. Dialah Allah, bukan manusia seperti kita. Dia adalah roh yang kekal, tidak terpahami dan tidak tergantung pada siapapun, bahkan tidak juga tergantung kepada manusia, tetapi Dialah yang menjadi sandaran hidup kita. Kita menyembah Dia yang menjadikan kita dan seluruh dunia ini. Dialah Allah, dan semua yang mengaku sebagai ilah hanyalah kesia-siaan, karena Dialah Allah yang benar yang harus kita sembah. Dengan demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan ajakan pemazmur itu kita diajak, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, kata firman Tuhan. Yang kedua, bahwa Dialah pencipta kita. Dia yang menjadikan kita, Dia yang menjadikan bumi ini, dan punya Dialah kita. Maka perlu kita merenungkan, dari manakah aku? Siapakah pemilikku? Siapakah yang menjadikan aku? Di manakah yang membuat aku? Jawabannya adalah Tuhan Allah. Ia memberi kita keberadaan, Ia memberi kita keberanian diri, Ia memberikan kita keadaan yang baik. Dialah pembentuk tubuh kita. Dan bukan hanya pembentuk, tapi Dia yang menjaga dan memelihara kita dalam kehidupan kita. Adalah hak istimewa Allah yang menciptakan kita itu untuk boleh selalu kita muliakan, selalu kita sembah dalam kehidupan kita. Keberadaan kita berasal dari sumber yang mulia itu, maka sepatutnya kita harus selalu memuliakan Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, bahwa oleh Dialah
maka kita menjadi miliknya yang sah. Sekali lagi bahwa oleh karena itu dialah pemilik kita yang sah. Kita tahu bahwa karena Allah menjadikan kita, bukan manusia yang menjadikan kita, bukan kita sendiri, maka kita bukanlah milik kita sendiri, bukan milik manusia itu sendiri, melainkan milik Allah, kepunyaan Allah sendiri. Dia mempunyai hak dalam hidup kita, hak kepemilikan yang tidak dapat diganggu gugat atas kita dan atas segala sesuatu. Miliknya lah kita. Kita adalah kepunyaannya. Miliknya untuk digerakkan oleh kuasanya, diarahkan oleh kehendaknya, dan diabadikan demi kehormatan dan kemuliaan Allah itu. Sekali lagi, karena dia pemilik kita yang sah. Yang keempat, bahwa dia adalah penguasa kita yang berdaulat. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita adalah umatnya. Kita adalah gembalaannya. Dialah raja kita, imam pemimpin kita yang memberikan hukum kepada kita sebagai makhluk gembalaannya. Makhluk-makhluk yang bermoral dan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita kelak. Bagaimana kita melakukan apa yang diaturkan dalam kehidupan kita lewat tindakan kita, perbuatan kita. Tuhan akan menjadi hakim kita. Tuhan ialah yang akan memberikan hukum bagi kita. Kita tidak bisa bebas berbuat semau kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa katanya, apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Kita harus selalu dengan kesadaran nurani berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menerima pemeliharaan Allah itu. Yang kelima, bahwa dialah yang menjadi sumber pemberi segala keperluan kita dengan berkelimpahan, yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan hanya mencukupkan, tapi membuat kita berkelimpahan. Kita bukan hanya domba-dombanya yang ada dalam kuasanya, melainkan juga kawanan domba gembalanya yang ada dalam pemeliharaannya, yang selalu menuntun kita, yang selalu memelihara kita. Kawanan domba yang diberinya makan, diberinya minum. Karena itu merupakan kawanan domba tuntunan tangannya untuk digunakan oleh Tuhan sendiri, adalah menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Karena apa? Karena ada Dia, Tuhan, yang menjadi gembala kita. Dia yang menjadikan kita, memelihara kita, dan memberikan kita segala sesuatu yang baik secara berkelimpahan untuk boleh kita nikmati setiap hari dalam kehidupan kita. Yang keenam, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dialah Allah yang maha pengasih dan maha baik. Dalam ayat 5 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha baik. Tuhan itu baik. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang diperbuatnya adalah baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya adalah air yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Karena itu berlaku untuk selama-lamanya. Maka bagi orang-orang yang percaya akan penyertaan Tuhan itu dan berada dalam penyertaan Tuhan itu, dia boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Karena Allah itu, Tuhan kita itulah Allah yang setia, yang selalu memberikan kesetiaannya kepada kita. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah kebenaran dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dia tak tergoyahkan. Kesetiaannya dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kesetiaannya tetap turun-temurun, dan tidak satu pun dari firman-Nya akan jatuh ke tanah menjadi usang atau ditarik kembali. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, maka itu akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berkata, maka itu akan Dia jadikan dalam kehidupan kita. Janji ini pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti bagi setiap orang yang berada dalam pemeliharaan Tuhan dari masa ke masa sepanjang kehidupan umat Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setidaknya dari ajakan dan juga penjelasan dari firman Tuhan, semakin kita tahu bagaimana kita harus lebih dan lebih untuk selalu bersukacita dalam melayani Tuhan, bersukacita dalam memuji Tuhan, bersukacita
dalam hidup bersama dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk selalu memuji Allah itu. Pujilah Dia dan tetaplah bersuka cita atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.